gitu ya. Jadi kalian bisa pelajari sendiri dari video-video tersebut, meskipun saya periksa semua video-videonya. Ya, pertama saya periksa dulu video-videonya, dan itu saya baru pilih yang terbaik, itu nanti yang akan di-share ke kelas-kelas yang lain. Kalau kelas ini ada, sama saya juga akan di-share ke kelas yang lain. Oke, materi hari ini seperti yang sudah saya beritahukan kemarin di line adalah untuk asesmen 2. Ya, sambil jalan karena black box-nya sudah selesai, materinya nanti sambil jalan implementasi dari metode black box. Jadi implementasi dari metode black box itu akan saya berikan di asesmen 2. Ya, jadi nanti kalian akan tahu, oh yang ini pakainya discrete, oh yang ini pakai BV, oh yang ini pakainya continuous, oh yang ini pakainya single, ya. Jadi langsung diimplementasikan. Oke, sebelum saya lanjut, sambil dengar ya, tolong di-download PDF saya. Ya, di LMS ada di topik asesmen 2. Jadi sama saya agak diloncat, habis black box ke white box, terus asesmen 2. Ya, jadi kita akan bahas dulu asesmen 2, minggu depan kita masuk ke white box. Oke. Baru, jadi sambil jalan, sambil ngerjain asesmen 2 gitu maksud saya. Jangan dikejar-kejar nanti asesmen 2-nya cuma dikasih waktu 3 hari atau 4 hari, enggak. Jadi asesmen 2-nya saya kasih waktu kalian itu 3 minggu, 2-3 minggu. Ya, seperti itu. Untuk waktu pengerjaannya karena memang agak panjang prosesnya. Oke. Nah, sebelum saya sambil kalian download PDF-nya, saya sengaja ngasihnya PDF. Kalau kalian mau convert dulu ke Word, silahkan ke Word. Ya, karena itu punya cutting kalian. Ya, contoh dari cutting kalian. Dia ngasihnya ke sayanya PDF. Ya, karena saya selalu minta file itu selalu PDF. Oke, tolong di-download file tersebut, terus nanti jadikan ke Word. Supaya apa? Jadi pada saat saya menerangkan, ya, pada saat saya menerangkan, kalian bisa sekalian edit di dalam Word-nya. Atau dikasih komen di dalam Word-nya, ini harus begini, harus begini, harus begini. Ya, jadi sambil mendengarkan, sambil nanti di dokumennya kalian perbaiki. Oke. Sebelum lanjut lagi, untuk asesmen 2, oke, untuk asesmen 2, saya minta kalian menguji dengan menggunakan black box nantinya. Ya, menguji dengan menggunakan black box. Sebentar. Saya bikin catatan dulu. Maaf, kepencet. Oke, untuk black box ya, asesmen 2-nya adalah, sambil dicatat ya, saya pun mencatat ulang, takutnya saya nanti ada yang tiap kelas berbeda-beda. Kalian tuh 02. Satu kelompok berdua. Ya. Ibu kok berkelompok berdua? Berkelompok mah lebih dari 2 tuh, enggak. Ya. Saya minta boleh berkelompok, tapi cuma 2 orang, maksimal. Kalau kalian mau sendiri, silakan. Kalau mau berdua, silakan. Oke, itu yang pertama. Bisa dimengerti ya. Yang kedua adalah, ya, untuk yang sekarang test plan ini hanya sistemnya adalah black box. Black box. Terus menguji. Oke. Menguji. Sambil ditulis loh ya. Saya juga sambil menulis nih. Karena setiap kelas materinya berbeda-beda. Oke. Menguji aplikasi. Ya, menguji aplikasi matematika. Menguji aplikasi matematika. Ya, aplikasinya boleh website atau Android. Atau kalau yang pakai Apple boleh pakai iOS. Tapi ada syaratnya. Oke, ada syaratnya.
adalah tidak boleh yang ruang guru, ruang belajar yang sudah terkenal aplikasinya. Jadi dilarang aplikasi yang sudah terkenal, di mana bintangnya biasanya di atas 4 reviewnya. Mau website, mau Android, mau iOS, itu selain tadi menguji aplikasi matematika kelas, tambahin lagi. Saya mintanya untuk kelas 02 ini adalah untuk matematika ya, untuk matematika kelas, carilah spesifik yang emang untuk materi kelas 3 SD. Jadi, artinya apa? Artinya kalian harus cari dulu materi kelas 3 SD itu, pelajarannya apa? Matematikanya, apakah pembagian, pengurangan, perkalian, terus aljabar, misalkan seperti itu. Oke, setelah kalian dapat, oh kelas 3 SD itu ternyata sekarang udah soal cerita, sudah komutatif, distributif misalnya, seperti itu ya. Udah skala-skala mainannya. Nah, setelah kalian dapat kelas 3 SD itu ngapain, baru kalian cari aplikasi yang sesuai. Tapi matematika. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya, Faisal? Berarti Bu, buat materi kelas 3-nya ikutin kurikulum sekarang ya Bu ya? Betul. Mau pakai kurikulum darurat boleh, kurikulum yang standar boleh. Tapi hati-hati ya, bintangnya 3 ke bawah. Ibu kenapa mintanya bintangnya 3? Kurang dari 3. Jadi penilaian atau review dari orang yang sudah menggunakan aplikasi tersebut, mau website, mau Android, mau iOS, itu harus di bawah 3. Ibu kenapa di bawah 3? Supaya kalian bisa mengetahui, bisa belajar, di situ masih banyak kesalahan, dan kalian bisa belajar. Kalau kalian makainya ruang guru, ruang belajar, dan yang sudah terkenal, nggak akan ketemu nanti kaliannya. Nggak akan praktis pengalaman untuk menguji. Ya, jadi nggak apa-apa nanti kalau ternyata banyak kesalahan, biarin deh, emang aplikasinya banyak kesalahan, mau diapain lagi, gitu. Oke, ya, jadi kalian harus, kan salah satu tugas tester adalah mencari informasi sebanyak mungkin kan, ya, di materi kita harus mencari informasi sebanyak mungkin. Ibu, kalau untuk kelas 3 SD-nya berarti semuanya Bu yang diuji, dari mulai semester 1 sampai semester 2, enggak, ya, tetap kalian nanti core-nya di mana? Oh, Bu, saya mah mau ternyata di kurikulumnya ada pecahan. Jadi saya mau ngujinya yang pecahan aja. Silahkan. Nggak jadi masalah. Ya, jadi kalian nanti akan lebih fokus terhadap pengujiannya. Oke. Bintangnya kurang dari 3 ya, Nak. Jangan lupa ya. Nanti kalian harus ada screenshot juga. Harus ada screenshot juga di dokumennya. Jangan lupa screenshot ya. Saya minta screenshotnya. Buat apa? Emang bukti bahwa yang kalian uji itu adalah bintangnya di bawah 3. Oke? Dah. Terus garis besarnya ini saja dulu. Ya, nanti sambil jalan saya akan memberikan pada saat pembahasan dokumen, saya akan memberikan masukan. Sudah siap dokumennya di depan kalian? Jadikan Word kalau bisa langsung. Ibu jadiin Word-nya kumaha. Saya ada yang bisa coba di-sharing. Ya, yang udah jadi Word bisa di-sharing di Line ataupun di chat ini dari Google Share. Oke? Oke, sampai sini dulu ya, bisa ya. Tugasnya untuk asesmen 2 adalah berkelompok, maksimal 2 orang. Untuk test plan ini pengujiannya black box. Untuk white box nanti ada soal yang berbeda. Ya, ada tugas lagi yang berbeda. Jadi di sini hanya menguji secara black box dulu. Yang diuji adalah aplikasi matematika kelas 3 SD. Ibu yang diambil apa saja bebas, yang penting tiap kelompok di kelas ini tidak boleh ada yang sama aplikasinya. Dan sama, dan ya, dan sama. Jadi ada fungsi dan.
dan sama yang diujinya. Bu, kalau aplikasinya sama, tapi yang diujinya berbeda, Bu, teman saya mah pecahan. Kalau saya pembagian, boleh nggak? Ya silakan. Berarti kan yang diuji utamanya berbeda. Ya, aplikasi sama boleh, tapi yang diuji berbeda, silakan. Oke. Terus bebas mau Android, mau website, mau iOS. Ya, kenapa saya ngambil matematika? Karena di situ juga ada multimedianya ada, ya, logikanya ada, dan lain sebagainya itu lengkap. Makanya saya ngambilnya matematika. Ya, matematika kelas kecil itu kan biasanya ada, hore, Anda juara, hore. Nah, gitu-gitu kan mainnya juga salah satunya adalah ke multimedia. Ya, salah satunya. Terus harus ada screenshot nanti bahwa menerangkan aplikasi tersebut bintangnya kurang dari 3. Saya nggak usah jelasin lagi gimana caranya. Kalian udah tahu ya. Bu, kalau website gimana? Ada di website juga. Kalian bisa cari rating websitenya. Oke. Kalau sudah siap dokumennya? Oke, kalau sudah ada suara berarti kenapa ini tidak jalan? Oke, sebentar. Laptop. Oke, di hadapan kalian sudah ada contoh dari test plan, ya. Sama saya udah nggak dikasih yang masih kosong, tapi sama saya dikasih yang sudah jadi. Tapi ini di tahun 2016 dibuatnya. Ya, saya lupa ini kelas tahu kan? Cutting kalian di 2018. Sorry, 2018. Oke, seperti biasa nanti ya, judul seperti biasa kalau mereka ini berlima karena offline. Pada saat mereka bimbingan 5-5-nya ada dan 5-5-nya semuanya aktif. Kalau saya terus terang kalau sekarang online agak sulit untuk melihat siapa yang aktif dan yang tidak. Gitu ya. Terus ini sama judul. Oke. Saya akan bahas yang pertama dulu. Ya, setiap test plan atau rencana pengujian ya, selalu ada test plan identifier. Oke. Apa sih yang mau diuji? Ya, kita lihat di sini ada website, dia makanya website iShopindo.online. Yang diuji adalah penggunaan semua fitur oleh user. Jadi kelompok ini menguji hampir semua fitur yang digunakan oleh pengguna. Kalau kalian misalnya diganti penggunaan fungsi pecahan untuk kelas 3 SD semester sekian. Ya, itu kalian identifier dulu apa yang menjadi pengujian utamanya di mana. Oke. Nah, subjek testingnya ada 2, mereka meskipun dia user. Ya, subjek testingnya ada user dan admin. Jadi admin maksudnya apa? Admin dia bisa menghapus dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau aplikasi matematika ini kayaknya adminnya nggak ada, jadi hanya user aja atau pengguna. Oke. Penanggung jawabnya siapa? Dari berdua itu yang paling bertanggung jawab siapa? Oke. Terus siapa yang nyusun test plan? Berarti tinggal 1 orang lagi ya. Ya, kalau di sini kan ketuanya Tahir, ya. Anggotanya jadi bikin test plan adalah berempat ini. Oke, bisa. Terus tanggal test plan dibuat, ini saya 2018 harusnya ya. Kalian test plan pertama kali dibuat, kalian mulai membuatnya kapan? Jadi kalau kalian buatnya bukan hari Minggu besok misalnya, berarti di tanggal 31 Oktober 2021. Nanti kalau ada revisi dari saya, nanti kalian tanggal revisi. Oh ternyata butuh direvisi nih kelompok A. Berarti tanggal berapa direvisi? Diperbaiki tanggal 3, tulis lagi.
Terus nanti ada revisi lagi sama saya, minta tolong diganti ini, revisi lagi tanggalnya. Jadi selalu ini bertambah kalau terjadi revisi. Oke, ngerti lah ya sampai sini. Oh ya, kalau kalian judul awalnya bahasa Inggris, test plan identifier, introduction, berarti semuanya harus pakai bahasa Inggris. Ya, subjudulnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian ganti semuanya menjadi bahasa Indonesia, semua harus bahasa Indonesia. Oke. Introduction, berarti pendahuluan. Ya, jadi di sini tujuannya test plan apa, digunakan buat apa, dan lain sebagainya. Ya, terus ada purpose-nya, mendukung apa sih? Ya, terus background-nya apa sih? Nah, background ini adalah background dari aplikasi itu dibuat. Ya, jadi sambil diedit ya. Jadi kalian bisa di belakangnya background, ganti dengan kenapa aplikasi itu dibuat. Ya, nanti ada tulisan, catatan-catatan di sebelahnya. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan. Bisa ya? Bentar ya. Sambil kalian ketik-ketik dulu aja. Oke, bisa ya sampai sini. Nah, sekarang bagian C adalah apa bagian mana saja yang akan kalian tes. Jadi untuk saat ini yang kalian tes dari setiap aplikasi itu kan pasti ada berbeda-beda. Ya, apakah kalau di sini karena website dia ngujinya tombol untuk pada saat registrasi, login, profile, edit profile, baju perempuan, baju laki-laki, baju perempuan, bagaimana cara membuat. Nah, kalau kalian berarti kan aplikasi matematika. Berarti kalian bisa ngujinya adalah pertama suara. Ya, tes itemnya adalah suara. Terus metode apa? Hasilnya benar enggak, terus gerakan animasinya oke atau enggak. Atau bisa jadi fungsionalitasnya, suaranya. Ya. Suara dalam artian kalau dibesarin, dikecilin bagaimana, berjalan atau enggak. Kalau misalnya backsound-nya dimatiin, betul enggak mati. Itu juga bisa diuji. Terus proses perhitungannya, ya. Proses perhitungan-perhitungan di dalamnya benar enggak. Kalau ada level, betul enggak. Dan lain sebagainya. Jadi kalian nanti, saya belum bisa ngasih karena nanti tiap kelompok berbeda. Tapi garis besarnya adalah seperti itu. Yang mau kalian tes apa? Exit mau dites ya silakan, nggak jadi masalah. Kalau emang dia ada login, diuji loginnya. Oke, jadi apa saja yang mau dites, kalian coba masukkan saja dulu. Ya, kalian boleh, Bu berarti boleh dong kita nyoba-nyoba aplikasinya dulu. Silakan, supaya kalian tahu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, karena saya tahu kalian belum kebayang sekarang. Ya, terus ini banyak yang dia uji adalah ada 12 item. Ya, terus kalau ternyata yang bagian D kan tadi yang udah dites nih, tes item. Bagian D adalah yang tidak dites. Bagian yang tidak dites. Oke. Oh, sorry. Fitur to be tested. Jadi sama dengan yang di atas isinya. Ya, jadi sebenarnya yang C dengan D bisa digabung.
Ya, langsung fitur to be tested. Dan C-nya dibuang. Sudah itu kalian bisa nulis register adalah untuk apa? Untuk membuat akun. Misalnya suara, menaikkan atau menurunkan volume suara. Terus background, suara background, mematikan dan mematikan dan mengaktifkan suara background. Terus dan lain saya mengganti, misalnya di situ ada avatar, mengganti avatar, bisa gitu ya. Terus fungsi perkalian, pembagian, penjumlahan, misalnya emang ada di aplikasi tersebut, kalian mau uji, ujilah. Ya, semakin banyak yang kalian diuji, ya, semakin banyak yang kalian uji, berarti kalian semakin berpengalaman. Tapi kalau semakin kalian sedikit yang diuji di aplikasi tersebut, bukan berarti, maksudnya gini, aplikasi itu banyak yang harus diuji, tapi kamu ngambilnya dikit gitu. Kan sayang banget. Karena itu juga berpengaruh terhadap nilai. Ya, berpengaruh terhadap nilai. Nah, udah, yang fitur to be tested-nya udah. Terus kalian cari lagi, kalau ada yang tidak diuji, fitur not to be tested, kalau ada yang tidak diuji dalam aplikasi itu apa saja. Jadi harus jelas semuanya. Jadi jangan sampai nanti dokumennya, ini kenapa nggak diuji? Kan harusnya diuji. Kenapa kamu masukin ke not to be tested? Alasannya apa? Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum lanjut. Ya, Faisal? Bu, ini kan misalnya kita kan ngambil aplikasi kan yang belum emang nggak terkenal ya Bu ya, yang ratingnya 3 atau web yang istilahnya tenggelam lah di. Ya. Misalnya ada fitur yang sebenarnya itu bisa diuji, tapi kita nggak tahu cara ngaksesnya itu gimana gitu Bu. Karena kalau ini kan untuk admin, kalau itu mah kayak nggak kelihatan gitu Bu, kayak nyempil gitu fiturnya. Nah itu masuk, kalau misalnya ketahuannya di akhir, masukin ke not to be tested aja Bu berarti. Iya, betul. Kalau emang itu nggak diuji ya, tapi kalau itu emang harus diuji, ya masuknya tested. Harus diuji. Oke Bu. Nanti kalau ketemu ya Faisal, kabarin saya aja kalau aplikasi yang Faisal dapatkan, Ibu ternyata ada ini harusnya masuknya ke yang diuji Bu, tapi kenapa ya? Pas diuji nggak? Gitu. Bisa. Oh boleh bisa. Nanya Bu nanti? Iya boleh. Oke Bu. Makanya enak. Saya kan udah bilang dari awal, materi kuliah saya itu rata-rata nilainya A dan B. Kenapa? Karena kalian asesmen 2, asesmen 3 itu dibimbing. Ya. Nih dikasih tahu kayak gini, kalau mungkin dosen lain nggak ada. Pokoknya nih lihat aja kamu contoh contoh dokumennya seperti ini ya, kamu baca sendiri. Ya enggak, saya bimbing. Ya jadi kalian nanti ada sesi pembimbingan. Tenang aja. Ya makanya nilainya rata-rata bagus-bagus. Kalau yang dapat C atau dapat D itu artinya yang ngerjainnya ngasal-ngasal, ngumpulin tapi tanpa bimbingan. Pokoknya ada lah gitu. Nah kalau kayak gitu saya ya udah antara C sama D. Ya tapi biasanya cuma 1% sih yang seperti itu. Yang lainnya aman. Oke, jadi kalian bisa sekarang mulai hari ini sebenarnya bisa nyari-nyari ya aplikasi apa sih yang bisa dipakai untuk anak kelas 3 SD. Oke, matematika ya, saya mintanya matematika ya. Nanti kelas lain mungkin saya masa-masa fisika, ada yang kimia mungkin, ya. Supaya nggak terkungkung sama satu multimedia, hanya Spotify sama Netflix gitu nggak ya. Ya, itu mah udah jelas-jelas multimedia. Nah, sekarang tes strategi. Nih, yang sering banyak kesalahan di mahasiswa-mahasiswa mau di D3 RPLA atau di terapan di ilmu multimedia adalah ini. Oke. Saya jelaskan dulu nomor 1. Ya. Tes strategi. Ibu nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Ini ngambilnya dari mana? Yang jelas, ngambil angka-angka 1, 2, 3, biasakan. Ya. Tes strategi ada masuk 1, 2, 3. Ini ngambilnya dari mana? Tadi, ambil yang dari fitur to be tested. Jadi kalau kalian bikinnya di sini ada 12, berarti nanti ada 12. Kalau di sini men sama woman kan di sini sama nih. Mau buat melihat katalog barang khusus pria dan wanita mau digabungin, boleh. Kenapa? Karena deskripsinya sama.
yang diuji sama gitu. Tapi kalau check out sama payment confirmation nggak bisa digabung karena berbeda fungsinya, ya fungsinya berbeda. Oke, bisa ya, ngerti ya? Maksudnya nomor-nomornya 1, 2, 3-nya ya. Kalau kecepatan saya di-cut juga nggak apa-apa kok. Bu, jangan cepat-cepat gitu. Dibanding nanti kalian, saya cepat, kaliannya diem aja, ketinggalan, bingung nanti di belakang. Saya biasanya suka amnesia kalau udah nerangin. Ya, saya suka amnesia. Sudah pabaliut di otaknya. Oke, jadi pas nomor 1 tes strategi adalah ada angka 1 register, lihat dari fitur to be tested. Oke, lihat. Untuk nomor tes. Nomor tes ini harus unik. Jadi berbeda setiap pengujian. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu maksudnya 1A1 apa? 1 ngambil dari sini. 1. Oke. Ibu A maksudnya apa? Kalau ternyata dari register kalian ternyata ada anaknya lagi, di dalam register ternyata ada anaknya lagi, bahwa ada 3 tab. Dalam register ada tab profile, ada tab pekerjaan, ada tab macam-macam lah pokoknya mah tab ya, tab ya. Tab itu seperti yang di atas ini nih, yang bagian atas. Kalau saya buka Chrome gitu kan suka banyak tab. Nah, nanti A, B, C. Nah, nanti yang A bagian 1. Tapi Bu, saya mau pakainya cuma register 1.1, boleh? Boleh. Nanti kalau ada yang lainnya saya mau pakai 1.2, 1.3. Itu sistem penomoran. Jadi contohnya yang ini. Man or woman. Nah, ini nomor tesnya salah. Ya. Ya, kenapa salah? Ini harusnya ngikutin dulu dari nomor ininya. Berarti ini harusnya 2.1. B-nya hilang ya. Asumsinya B-nya hilang. 2.1. Nomor 3, karena dia pakainya 1 depan, berarti A, B, C, D-nya ngikutin ini sebenarnya. Tapi paling gampang, udah 3, berarti 3.1. Terus 4.1. Terus semuanya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk sistem penomoran? Ya, Fatih? Bu, mohon maaf, bukan bertanya tentang sistem penomoran, melainkan bertanya tentang aplikasinya nanti ininya, Bu. Ya, boleh. Kan, Bu, di sini yang pelajaran matematika semester 1 kan ada, ini kan materi penjumlahan dan pengurangan 3 angka. Misalkan saya mendapatkan fitur itu di dalam satu aplikasi, tapi dia bukan secara keseluruhan menjelaskan itu, Bu, nggak apa-apa ya, Bu? Menjelaskan apa maksudnya? Cuman fiturnya doang ada penjumlahan dan pengurangan gitu, Bu, pengurangan 3 angka. Boleh saja, cuma hati-hati ya, saya mintanya bintangnya kurang dari 3, itu aja. Itu harus terpenuhi juga. Terima kasih. Jadi kalau bisa sih aplikasi yang utuh ya, aplikasinya utuh karena kalian juga harus nguji fungsionalitas. Jadi nggak cuma si penjumlahan pembagiannya aja gitu. Atau penambahan 3 variabel atau penjumlahan 5 variabel, nggak cuma itu doang yang kalian uji, tapi teman-teman sekelilingnya juga yang harus kalian uji. Jadi belajar sekarang adalah uji. Apapun itu yang bisa kalian uji, ujilah gitu. Oke, Fatih ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kalau bisa jangan pakai aplikasi untuk kelas 5 tapi ada penjumlahan 3 variabel, jangan ya. Ya. Kalau bisa emang matematika, misalnya matematika udah ada itu, ambillah. Nanti kalau bingung Fatih bisa konsul dulu ke saya, Ibu ini boleh diambil atau tidak. Ibu ini boleh diuji atau tidak, silahkan. Ya. Daripada nanti tersesat di jalan, tersesat di laporan, kalian sendiri yang rugi. Ya, saya siap membantu kalian supaya kalian juga lebih masuk, ya. Oke. Nomor tes.
Udah tahu ya, nomor tes selalu ikutin dari sini sebenarnya. Tapi kalau kalian mau pakai nomor tes yang lain silahkan. Tapi usahakan kalau ada ini, nanti akan ketahuan kalau ada nambah sekarang. Ibu, saya register nomor 1, man or woman nomor 2 tanpa ada anaknya gitu. Ternyata untuk register nambah lagi. Nomor ke bawahnya kalian ngubahnya setengah mati lagi gitu. Ya, jadi usahakan setiap judul ada nomor kan? Nomor tesnya pertama ikutin si judul sebelumnya. Oke. Judul. Lanjut, tes strategi adalah judul. Judulnya ngapain? Karena di sini namanya register. Judul saya adalah menguji pembuatan atau menguji membuat akun. Nah, kan register sama kan. Jadi kalian tulislah yang pertama selalu kata menguji. Atau kayak nomor 2, untuk melakukan pengujian terhadap fitur katalog kalau bingung. Kalau saya sih gampang nomor 2, menguji fitur katalog man or woman. Jadi biasakan kata menguji, kata kerja. Ya, judulnya selalu dimulai dengan kata kerja dan tidak perlu panjang lebar. Kan kita juga kalian diajarin waktu di SD bikin judul nggak usah panjang-panjang. Jadi di sini bisa menguji pembuatan akun. Atau di sini boleh menguji fitur register untuk membuat akun. Atau kalian bisa jadi menguji 3 buah penjumlahan 3 variabel. Oke, seperti itu misalkan. Ya. Tekniknya, ya, teknik yang akan kalian pertama adalah bagaimana kalian bisa sampai ke arah pengujiannya. Oke. Ini masih salah, kelompok ini juga masih salah. Saya sengaja emang selalu memberikan yang salah. Kenapa sih Ibu ngasih yang salah? Supaya kalian tahu yang benarnya. Kalau kalian kasih tahu yang benar, udah dikasih tahu benar tapi kalian masih salah. Nah, kan? Berbahaya itu. Jadi, fitur register adalah pertama, misalnya kalian buka aplikasi, klik button penjumlahan, isi, atau hitunglah penjumlahan. Terus klik jawaban yang benar. Udah, itu adalah tekniknya. Jadi tekniknya, terus tambahin lagi, kalian misalnya kalau ada tambahan, adalah bisa menggunakan discrete. Mau pakai single partition, mau pakai BV, silahkan ditambahkan ya di dalam teknik. Oke, garis besarnya adalah bagaimana teknik ini sampai aplikasi itu dilakukan pengujian. Ya, bagaimana cara menguji satu fitur tersebut. Oke. Di sini, kalau di sini isi data yang diperlukan kan, baru isi data yang diperlukan. Ada kriteria keberhasilan. Kriteria berhasil adalah muncul alert, berhasil login, dan berhasil register dan bisa login. Terus ada kondisi khusus bahwa user belum memiliki akun. Kan harus nggak boleh punya akun dulu untuk membuat register. Itu adalah kondisi khusus. Jadi kondisi khusus bisa ada isinya, bisa tidak. Nah, sebenarnya tambah lagi sih, ya. Kalau kalian udah ngerti ini, saya akan nambah dulu satu bagian. Ada yang bertanya dulu nggak untuk pengisian tes strategi? Ya, Putri? Nah, teknik ini adalah bagaimana langkah-langkah sampai kalian melakukan pengujian. Kalau di sini kan menguji fitur register kan, membuat akun. Ya, caranya kan pasti membuka website. Terus klik button login, diklik kan, terus klik register. Nah, itu isi data yang diperlukan. Terus klik save. Jadi, adalah langkah-langkah bagaimana sampai si fitur register ini dilakukan untuk teknik. Itu dulu aja lah, sampai situ dulu. Kalau, nanti saya tambahin lagi ya, beda lagi. Oke, nanti lagi. Oke, sampai situ dulu bisa ya Putri ya? Oke, yuk sama-sama. Oke, kriteria keberhasilan berarti kalian pengen
dia sampai register dan bisa login. Oke. Oke, terus kondisi khususnya user belum memiliki akun. Iyalah pasti. Kalau udah punya akun, misalnya namanya sama, nomor NIK-nya sama, berarti nggak bisa bikin akun baru. Misalkan seperti itu kondisi khususnya. Oke, yang saya mau tambahkan tadi yang Putri tanyakan adalah, ya, sebenarnya di tombol di register ini kan banyak banyak jadi bingung saya. Di register itu kan banyak inputan data ya. Ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di register ini kan secara garis besar doang. Dia pokoknya ngisinya benar gitu kan. Ngisinya dengan asumsinya kondisi khusus user belum memiliki akun dan misalnya dan mengisikan data yang benar. Kondisi khususnya. Namun, kita bisa lihat juga untuk register kan kayak kemarin si Fast and Chip banyak inputan-inputan. Ya, banyak inputan-inputan. Garis besarnya adalah seperti itu. Jadi, kalian sebenarnya bisa menambahkan register. Misalnya yang bagian di bawah register A. Input nama. Ya, nama. Input alamat, input nomor telepon. Itu bisa kalian breakdown lagi satu persatu. Ya, nanti itu baru dapat. Nantilah itu mah jangan dulu lah, nanti kalian pusing. Pokoknya bikin standarnya aja dulu deh. Ya, bikin standarnya aja dulu. Oke, ini when omen juga sama. Mengalukan rincian terhadap fitur Katolik, buka website, cara-caranya bagaimana, berhasilnya bagaimana, bahwa halaman diarahkan ke halaman katalog man or woman. Terus edit profile. Nih, untuk edit profile, dia hanya judulnya adalah merubah password sebenarnya di sini harusnya. Ya, harusnya menguji perubahan password atau menguji perubahan password atau menguji merubah password judulnya. Nah, ini kepanjangan nggak boleh. Terus dapat password berubah. Oke. Kondisi khususnya user memiliki akun dan telah login. Ini khusus ya. Gak akan mungkin dong user belum login tapi dia bisa mengubah password. Itu suggestion. Nah, di sini dia baru 4. Ya. Di sini dia 4, tapi yang diuji tadi ada 12. Ya kan? Di sini kan betul ya? Di atas ada 12 tapi dia baru bikin 4, berarti dia masih belum selesai. Jadi dia tuh baru sampai edit profile man on woman. Lihat profile aja belum dibikin, buy belum dibikin, check out belum dibikin, payment confirmation belum dibikin. Oke. Jadi banyaknya fitur yang test item ini atau item to be tested ini di dalam tes strateginya harus sama. Di atas ada 12, di bawah ada 12 juga, kecuali tadi ada yang digabung. Oke, bisa ya? Yuk pelan-pelan ngerjainnya. Terus selanjutnya adalah di sini adalah item path atau file kriteria. Tadi ada 12. Ya. Berarti pada saat itu register kriteria si aplikasi itu ya, berhasil atau gagal itu kejadiannya kalau apa? Oke. Login, user login menggunakan email dan password yang terdapat jika tidak terjadi error. Nah, ini kriteria-kriteria yang spesifik. Ya, jadi di sini register, mengisi data user tertera kolom seperti nama, email, dan jika berhasil langsung masuk ke login. Ya, login menggunakan email dan password jika tidak apa yang terjadi. Katalog, ingin melihat katalog jika tidak lag atau lah. Nah, itu kalian pikirkan isi-isi di dalamnya. Ya, emang agak susah sih memikirkan hal tersebut. Saya tahu, saya juga ngerti itu agak sulit ya, mencari kata-kata yang tepat, tapi pasti bisa pelan-pelan. Saya yakin kok bisa, tuh ya.
Oke, item paste. Bentar. Fail kriteria. Suspension. Nah, suspend. Pengujian kenapa sampai terjadi suspend atau pending atau di skip? Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi? Kalau tiba-tiba lagi nguji, terus stop. Ya, kalau di sini mereka bilang bahwa terjadi kesalahan atau error fatal, adanya source code, sehingga diperlukan adanya perbaikan dulu. Makanya terjadi suspension. Oke. Terus test deliverable-nya adalah hasil dari pengujian ini apa aja sih yang keluar setelah melakukan testing ini, apa sih yang harus diarsipkan? Ya pasti yang pertama adalah, ini mah pasti sama semua, ini juga salah. Karena kita kan nggak ada dokumen desain interface, tidak ada alur proses web, tidak ada screen prototype kan. Kalian langsung dapat aplikasi. Berarti test deliverable-nya adalah test plan, dan nomor 2 adalah test case. Yuk ganti semuanya. Test plan dan test case. Yo ya, sambil diganti-ganti ya, jangan sampai nanti udah udah bikin, ibu ini harusnya isinya apa, ibu ini harusnya isinya apa, oh udah gitu masa-masa udah amnesia, nggak akan dijawab sama saya. Oke, masih bingung, yuk nanti sambil pelan-pelan kerjain. Selanjutnya adalah testing task. Di sini pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh kalian. Yang pertama adalah membuat test plan. Ya kan? Membuat test plan. Pekerjaannya kalian membuat test plan. Terus test plan, misalkan test plan ini kan ada banyak bagian, ada introduction, ada deliverables, ada test strategi, ada to be tested, not to be tested. Nah, ini pekerjaannya kalian bukan ini jawabannya. Ini adalah bukan yang ini. Ya, bukan ini, tapi tasknya adalah siapa yang membuat introduction, siapa yang membuat tes strategi bagian ini, yang membuat tes strategi bagian ini siapa, bagian ini. Nah, di sini diserahkannya kepada siapa. Jadi misalkan, suspension kriteria. Jadi tasknya adalah suspension create atau membuat suspension kriteria. Ditugaskannya kepada siapa? Oh, ditugasnya kepada Putri. Atau bisa jadi Putri itu assignnya Putri itu banyak ke test deliverable, suspension kriteria, terus bagian tes strategi. Untuk yang bagian-bagian ini digabung aja jadi satu, nanti assignnya tuh Putri. Ya, nanti sambil jalan kalau masih bingung. Selanjutnya adalah environmental need. Kalau kita bikin aplikasi, pasti butuh hardware dan software. Sama, pada saat kita menguji sebuah aplikasi, kita pun memerlukan hardware dan software. Nah, di sini kalian tuliskan spesifikasi hardware dan software yang kalian pakai. Kalau kalian bentuknya Android, ya, kalau aplikasinya berupa Android, berarti kalian nanti pertama adalah misalkan pakai Oppo R5. Tulis nomor 1 Oppo R5. Spesifikasi. Terus operating sistemnya misalnya Android 11. Terus prosesornya apa, memorinya apa. Terus layarnya apa, tapi nggak usah lengkap. Ya, jadi yang butuh hanya operating system, prosesornya apa, memorinya berapa, storage-nya untuk aplikasi itu berapa, terus layarnya berapa in. Itu pengaruh soalnya di dalam pengujian. Sangat-sangat berpengaruh. Oke, nanti kalau kalian pakai 2, misalnya satu Oppo, satu lagi Samsung S21 misalkan. Ya,
tulis jangan lupa spesifikasinya. Ya, ya Faisal? Mau tanya masalah tadi yang spesifikasi HP itu. Kan kalau Android kan ada support aplikasi buat beberapa OS kan ya Bu, walaupun dia aplikasinya support Android 5.1 misalnya ke atas, tapi kan ada yang udah pakai Android 12 buat sekarang Bu. Operating system dari bukan aplikasi ya, operating system untuk handphonenya, bukan aplikasinya. Oh ya gini Bu, kan misalnya mau aplikasi, dia nggak support buat Android 12 itu Bu. Jadi kita kan ada 2 orang, berarti yang satu ada 2 HP kan. Kalau pengujian yang pakai 1 HP aja nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi harus dimasukkan. Baik Bu. Jadi nggak harus di 2 HP ya. Untuk asesmen 1 ini nggak harus 2 HP. Nanti kalau untuk asesmen 3 ada. Ya, kita kan sekarang kalian baru sekarang nguji yang bener-bener bikin macam-macamnya. Nanti kalau udah bisa, nanti kita lanjut lagi kok. Naik tingkat nanti. Ya, Faisal ya. Fatih Faisal. Ya pokoknya nanti kita naik tingkat. Anggaplah kita belajar tapi udah jadi asesmen. Ya, jadi maksud saya dimasukkan saja hardware dan software yang dipakai untuk proses pengujian. Bentar ya, anak saya nanya. Ya kesiniin laptopnya. Hah? Sudah, nantilah. Oke, udah gitu. Karena tadi responsibility-nya siapa yang bertanggung jawab. Maksudnya di sini adalah meskipun tadi di bagian atas ini ya yang melakukan proses-prosesnya siapa aja sudah di-assign ya. Nanti di sini kita yang bertanggung jawab. Mana tadi ya? Yang bertanggung jawab. Yang membuat test plan yang paling bertanggung jawab siapa? Dari berdua itu. Nanti yang melakukan testing yang paling bertanggung jawab siapa? Ya, jadi misalnya sekelompok adalah Fatih sama Faisal. Faisal Bu, Faisal dia yang bertanggung jawab penuh atas bikin test plan, tapi Fatih yang nanti untuk dokumen testing Bu. Ya udah tinggal ditulis aja gitu. Ya, terus dokumen final, siapa yang bertanggung jawab terhadap dokumen final? Ya, itu ada lagi misalnya. Salah satu ya. Terus di sini staffing and training needs nggak dibutuhkan, bisa dibuang. Karena kita nggak melakukan ini. Ya, jadi meskipun ada judulnya, kalian bisa kasih tanda strip aja. Kalau emang tidak dibutuhkan. Ya, jadi jangan dipaksa-paksa itu harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya ya udah nggak usah. Ya. Terus schedule juga kayak ini kan schedule nggak ada, kita belum bikin schedule. Ya, nanti untuk di assessment 3 kita akan tambahkan schedule. Terus risk and contingency bisa kita apa saja yang mungkin muncul dari aplikasi itu, resiko-resiko yang mungkin muncul. Kalau tadi kan sampai aplikasi itu gagal atau tersuspend atau ke-skip pengujiannya, sedangkan ini adalah resiko-resiko yang terjadi jika resiko-resiko yang terjadi pada saat aplikasi tersebut dijalankan. Ya, kemungkinan-kemungkinannya. Ini approval nggak usah. Selesai. Jadi sebenarnya sekitar 10-15 halaman untuk asesmen 1. Udah sama judul ya. Kita nggak usah pakai kata pengantar dan lain sebagainya lah. Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nanti setiap kelompok bisa jadi pada saat proses bimbingan, kalau saya yakin kalian bisa ngerjain, saya akan tambahkan loh ya. Saya akan tambahkan materi-materi. Ini coba tambahin ini. Ini coba tambahin ini. Ini coba tambahin ini. Ini coba tambahin ini. Ya, jadi bisa jadi setiap kelompok itu memiliki tantangan yang berbeda-beda karena saya melihat dari kemampuan kalian. Kok Ibu bisa sih ngelihat kemampuan kami padahal kan nggak pernah ketemu Bu. Ibu nggak pernah ketemu kami juga nggak pernah ketemu Ibu dan Ibu belum tahu kan nilai-nilai saya. Nggak kok, bisa kelihatan dari hasil dokumen yang kalian buat. Sampai sejauh mana kalian bisa bekerja.
Oke. Bisa? Ya, bikin aja dulu ya. Semampu kalian. Yang pertama, tugas kalian pertama adalah cari aplikasinya dulu. Udah cari aplikasinya, kalian main-main dulu, lihat dulu fitur-fitur apa saja yang ada dalam aplikasi itu. Oke, setelah udah, baru bikin dokumen. Nah, sebenarnya dokumen ini bisa kalian kerjakan 1 hari juga selesai sih sebenarnya. 1 hari beres. Ya, 1 hari beres, 2 hari beres. Saya yakin itu. Cuma kalian tugasnya banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut lagi. Ya, Surya. Bu, kalau di Play Store tuh kan ada aplikasinya terbatas, Bu. Kalau pakai aplikasi yang dari luar Play Store itu boleh nggak, Bu? Asalkan ada ratingnya. Boleh. Boleh ya, Bu? Jadi kamu download APK-nya dulu gitu kan. Download APK, terus nanti lihat ratingnya, screenshot, pakai apa sih, saya lupa, banyak kan download APK. Silakan, nggak jadi masalah buat saya. Jadi kalian jangan terkungkung sama Play Store ya, gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Atau kalian misalnya dapat, saya dapat CD nih, ada orang yang nyobain pakai CD tapi ternyata ratingnya jelek, ya. Aplikasi desktop biasa, aplikasi desktop, ngerti ya, aplikasi desktop tapi bisa dapat ratingnya, itu boleh dipakai loh. Jadi tidak terkungkung dengan satu hal. Gitu ya. Kalau iOS misalnya harus download dulu di mana, bebas kan, kita tahu Play Store. Kalau untuk Indonesia terbatas, ternyata di Amerika ada yang lebih bagus, atau ternyata ada di kalau kita pakai yang Amerika punya, misalkan di Indonesia nggak ada, ya pakai aja, kenapa enggak ya? Ya, jadi belum tentu yang ada di Play Store nggak boleh gitu, enggak, saya nggak pernah mengungkung. Jadi selama itu tadi kalian bisa ke saya, bintangnya kurang dari 3, udah selesai. Ya, Putri. Jangan soal-soal aja. Jadi kalau bisa mah yang bener-bener buat anak-anak belajar lah. Kalau bisa. Kalau bimbel mah lebih condongnya banyak soal. Kalau kamu mau bimbel, silakan. Ya, cuma di bimbel kamu nanti saya pasti akan minta nih, kalau yang bimbel gitu ya, saya pasti akan minta videonya diuji. Ya, Bu, maksudnya video diuji ya, waktu loading yang diuji, terus bufferingnya bagaimana. Ya, jadi kita nggak menilai kontennya loh ya, kita nggak nilai videonya itu benar nggak sesuai dengan materi atau enggak, bukan. Tapi yang kita uji adalah pada saat diklik videonya benar atau enggak. Pada saat itu kuis, ya pada saat kuis orang ngerjain gimana waktu respon time dan bagaimana kok emang salah. Ya kalau untuk bimbel nih, kalau salah apakah ada penjelasannya? Kan harusnya ada ya. Kalau ada kesalahan ada penjelasannya. Terus kalau misalnya dia ujian ngerjain, terus nilai akhirnya bagaimana? Kalau ngelewatin waktu dari setiap nomor, apa yang akan terjadi? Gitu. Jadi banyak hal ya Putri. Boleh pakai yang bimbel, ya, boleh pakai yang bimbel, tapi nanti paling saya akan arahkan seperti itu sama saya. Akan diarahkannya ke sana. Enggak juga. Enggak. Jadi tiap aplikasi kan punya berbeda-beda, Putri. Sekarang gini, kayak Ruang Guru. Ya, saya nggak pernah pakai Ruang Guru, tapi saya cuma lihat iklan-iklan Ruang Guru. Di situ Ruang Guru itu ada video. Jelas. Ya. Yang kita nilai, yang kita uji bukan videonya, materinya benar atau enggak. Tapi pada saat saya ngeklik video, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk loading videonya. Yang saya uji adalah apakah videonya pecah atau enggak. Terus, bufferingnya bagus atau enggak. Terus kalau misalnya kuisnya interaktif, ya kuisnya interaktif, misalnya kuisnya atau ujiannya pakai tarik-tarik garis gitu. Nah itu kan bisa diuji, Putri. Jadi nggak harus teks, tidak harus teks. Ya, kalau nanti Putri bingung, ya Putri bikin dulu, nanti sama saya akan diarahkan.
saya akan bantu arahkan. Kemungkinan besar kayaknya nanti minggu depan di hari Rabu saja. Ya, kan hari Selasanya saya masuk dulu ke white box. Ya, Selasa saya akan masuk ke white box. Terus Rabunya, kalau masih ada waktu bisa bertanya di hari Selasa. Ibu saya udah bikin gini. Nah, teman-temannya kan bisa menyimak, oh ini yang benar sambil gini, oh sambil menyimak. Siapin aja Putri. Ya, nanti kalau misalnya bingung, nanti kalau sama saya kita meet aja, kita berdua atau bertiga sama temannya. Satu lagi. Seperti itu silahkan. Ya, tapi janjian dulu. Ada lagi? Saya yakin kamu masih bingung. Kalian masih bingung, saya yakin masih bingung. Ya, tapi nih, saya akan stop presenting yang ini. Ya, saya akan stop presentingnya, saya akan ganti presentasinya. Makanya tadi kalau nggak Faisal atau Fatik tuh yang nanya. Oh, masih bisa nanya, Bu, asesmennya? Bisa, nak. Ya, enaknya saya tuh begini gitu. Nih. Saya masih bikinnya garis besar. Nanti khusus 02, nanti ada 02 ya. Ada khusus 02, terus ada daftar nilai. Ini saya udah bikin daftar nilainya tapi belum ada isinya, maaf. Ya, nanti ada tugas 1 nilainya berapa, perluasan dan lain sebagainya, nanti ada nilai akhir. Terus asesmen 1 kemarin PG sama esai, saya akan masukkan nilainya di sini, nilai akhirnya berapa, keluar lagi asesmen 1 nilainya. Selanjutnya nanti asesmen 2 ada black box sama white box. Nilai akhirnya berapa, nanti ada rumusnya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Jadi belum tentu 50-50 ya. PG 50, esai 50 tidak, black box 50, white box 50 tidak, ya. Asesmen 3 test plan dan test case. Ini sama saya udah dibuat sebanyak ini. Oke, nanti untuk black box assessment 2 yang tadi test plan sama test case yang kalian kerjakan, ini masuknya ke sini nilainya. Nanti white box ada sendiri. Nilai ada tugasnya lagi sendiri. Oke, jadi assessment 2 itu 3 dokumen. Terus selanjutnya ada Daphnil, ada asesmen 2. Nanti ada nambah lagi asesmen 3, mirip dengan asesmen 2. Nah, ini untuk tab asesmen 2. Oke. Di sini asesmen 2 untuk test plan. Ya. Setiap kalian, bukan setiap ya, pokoknya kalian bikin dulu. Kalian bikin tadi test plan-nya. Ya, misalnya kelompoknya adalah Abi sama Alfatan. Bener ya? Bisa salah. Iya bener deh. Ya, misalnya ini berdua satu kelompok. Ini berdua yang dua ini satu kelompok. Ini sama saya akan digabung ini kok. Digabung-gabung lagi berdasarkan kelompok ya. Nah, kelompok Abi misalnya. Kelompok Abi sama Alfatan udah selesai bikin test plan. Oke, udah bikin test plan, tolong masukin URL-nya di sini. URL apa, Bu? Sharing lah dokumennya dengan saya. Jadi kalian sharing dokumen dengan saya, simpanlah dokumen tersebut di Google Drive kalian, saya dikasih link sharingnya, bisa edit ya. Saya tolong jadikan editor. Ya, jadikan editor saya dan saya tidak akan ngapa-ngapain dengan aplikasi kalian. Ya. Meskipun saya editor, saya tidak akan hapus, saya tidak akan ganti. Oke, begitu saya ngelihat di sini kelompok Abi sama Alfatan udah ada link di sini, nanti ada linknya dari kalian. Saya akan periksa. Saya akan periksa, terus saya kasih komen. Misalkan ada komen, ya udah tinggal saya bikin komen, ya. Bikin komen di sebelahnya, ini tolong tambahkan ini dibuang, bagian ini begini, bagian ini begini. Kalian scroll ke bawah, saya periksa satu persatu, tolong tambahkan ini, tolong garisnya ini, adalah komen-komen di situ. Ya, ada komen-komen, terus saya ACC, maksudnya di sini untuk
bimbingan yang pertama ini kapan saya melakukan komen, ini saya yang ngisi. Ya, jadi tanggal aksesnya bukan kalian ngisi, tapi saya yang ngisi. Oke, udah. Terus Abi tahu bahwa saya udah periksa. Kenapa? Karena di sini udah ada tanggal aksesnya saya. Ya, tanggal periksa saya di sini tuh, tanggal periksa. Oke, saya ganti aja ya tanggal periksa supaya kelihatan. Oke, sama saya udah diperiksa. Abi tahu bahwa itu udah diperiksa. Terus otomatis Abi akan buka dong dokumennya. Terus sama Abi diperbaiki. Tapi syaratnya adalah kalau kalian sudah perbaiki, komen saya jangan dihapus ya. Tolong komen-komen saya jangan dihapus. Yang berhak menghapus saya. Jadi saya juga akan ngecek, oh udah diperbaiki. Oke. Udah, sama Abi udah dibenerin, komen-komennya jangan dihapus. Biarkan saya yang menghapus. Udah gitu, aduh ini harus tambahin lagi sama Abi tuh diperbaiki lagi semuanya. Ya, ada tambahan lagi. Terus komen saya dikerjain semua. Terus Abi merasa kayaknya udah mantap nih, udah bener nih. Oke. Abi kirim lagi link yang, meskipun linknya sama dengan yang ini, tapi kirim lagi di nomor 2, bimbingan nomor 2. Ya, begitu kelompok Abi udah ngirim link yang kedua di sini, berarti saya punya kewajiban untuk meriksa dokumennya Abi. Saya periksa. Oh, ternyata udah oke. Nanti saya tanggal periksa sekian, pasti ada kemungkinan. Boleh lanjut ke test case. Nah, berarti aman dong. Nah, berarti nanti kelompok Abi lanjutkan ke test case. Nanti test case sama saya akan diajarin lagi. Ya, jangan pusing dua-duanya hari ini. Kita test plan aja dulu. Nanti Abi ngerjain. Ngasih link lagi di sini untuk test case-nya. Beres. Terus saya periksa, ternyata sekali bimbingan udah oke. Ya udah selesai. Oke, done misalkan. Good job. Berarti udah nggak usah lagi ke 2. Jadi setiap bagian test plan dan test case hanya dibatasi 2 kali bimbingan. Ya, 2 kali bimbingan dokumen. Kalau mau nanya-nanya silahkan, kapanpun, mau di grup boleh. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan dokumen hanya 2 kali. Nah, kebayang lah, tolong bantu saya juga lah. Di sini ada 24 orang, bagi 2, berarti 12 dokumen. Kali 4 kelas. Ya, 52 dokumen yang harus saya periksa satu per satu. Tapi nggak apa-apa buat saya. Tapi kalian juga saling bantu saya dong. Bikinnya yang rapi sekalian gitu, jangan berantakan. Supaya lebih cepat. Oke. Contohnya lagi, oh ternyata kelompok Putri sama Fatih sekelompok. Ya, Putri kelompok berdua ini udah ngirimin link ke saya. Terus langsung jadi tes plan-nya. Ya sudah, cuma keisi ini gitu. Langsung di sini, oke lanjutkan ke test case. Ya udah langsung lompat ke test case. Berarti bimbingan ininya udah nggak usah lagi. Gitu. Jadi sama saya dibatasin ya nak, bukannya apa-apa gitu. Supaya kalian kalian juga untuk mau bimbingan dokumen pun kalian berpikir masih banyak yang diperbaiki atau enggak. Jadi enggak asal-asalan. Ya. Jadi kalau sampai tanggal periksanya, Bu udah 2 minggu nggak diperiksa sama si Ibu, artinya apa ya? Ya, mungkin saya kasih sini, perbaiki lagi. Saya tidak mau yang seperti itu. Mungkin di sini juga ada kata-kata mungkin yang kurang mengenakan hati, maafkan. Ya. Jangan seperti itu. Lengkapi, baru saya periksa. Itu bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena bimbingannya ngasal, saya nggak mau yang ngasal. Ya, seperti itu. Gitu nak, nanti pada saat asesmen 3 pun kita akan melakukan hal yang sama. Ya, kita pun akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau asesmen 3 nanti kalian selesai seminggu, ya udah masih ada sisa 1 bulan, ya udah leha-leha aja, cuma absen pulang. Seperti itu. Oke? Bisa dimengerti? Nanti kalian cuma bisa nge-link ini ya. Nanti kalian nggak bisa edit semua, sama saya udah di blok nanti ini. Ya, di blok, jadi kalian cuma bisa ngisi bagian-bagian yang hanya bisa kalian isi. Kalian nggak bisa ganti yang lain. Any question, guys?
intinya apa? Intinya adalah pertama, buatlah dulu. Ya, buatlah dulu dokumen, mulai. Ya, sudah mulai dokumen, misalnya tanggal minggu depan kalian selesai whitebox-nya cepat, terus ada yang mau diskusi sama saya, masih ada waktu, silahkan. Saya akan bantu. Ya, itu tidak dihitung dalam bimbingan yang tadi. Ya, tapi pasti terbatas, paling cuma 1 atau 2 kelompok saja yang akan dibahas di dalam Meet di jam kuliah. Seperti itu. Jadi kalau yang lain nggak sempat, perhatikan temennya yang sedang nanya-nanya itu, nah yang punya kalian perbaiki. Bisa ya? Saya yakin bisa kok kalian. Yakin, tenang aja. Makanya nilainya pasti bagus-bagus. Kenapa? Yang rajin bertanya pasti nilainya bagus. Yang rajin mengerjakan pasti nilainya bagus. Kenapa? Karena ya seperti ini sistem. Asesmen 3 kayak gini juga, Bu? Iya, sama. Ya, sama. Caranya sama. Tapi nanti dokumennya lebih tebal aja bedanya di situ dan lebih apa namanya? Lebih kompleks. Sekarang kan kalian seperti belajar dulu lah bikin dokumennya dari sebesar. Oke, terus jadi ingetin lagi tiap kelompok bisa berbeda ya, karena aplikasi pertamanya berbeda. Yang kedua nanti tantangannya juga setiap anggota setiap kelompok berbeda-beda. Ya, jadi jangan sampai gua mah enggak sama si Bu Maria nggak dikasih tahu, nggak disuruh begini. Jadi kenapa yang lu kasih ditambahin gini-gini? Gua ngerjain nggak ya? Kalau kalian bisa ngerjain, ada teman kalian sama saya dikasih tantangan, dan kalian yang tidak dikasih tantangan berinisiatif untuk mengikuti tantangan temannya, boleh. Ya, boleh. Jadi misalnya kelompoknya Faisal sama saya ditantang nih, ini tambahin ini ya, ini tambahin gini ya, ini tambahin gini ya, ini tambahin gini ya. Dah. Ternyata kelompoknya Fatih, gua enggak tapi kalau gua nyontek kayak lu boleh nggak ya? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah ya. Jadi jangan terkungkung. Kalau kalian bisa tahu temannya bisa lebih banyak, kenapa enggak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk asesmen 2, panjang lebar ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup kuliah kita sore hari ini. Tetap sehat semuanya.